balik lagi yang tadi, kandungan yang tinggi tidak sama dengan yang terserap tubuh. Bisa jadi di dalam suplemen tersebut mengandung pemberat atau filler gitu ya. Dampaknya adalah ada potensial toksik yang diserap tubuh. Yang tadi saya sebutkan di webinar, hati-hati memilih suplemen. Salah pilih suplemen, kita beli suplemen bodong, itu sama dengan ikut investasi bodong. Suplemen bodong itu, saya setuju dengan Pak Michael, itu yang menyebabkan kerja ginjal jadi nggak karu-karuan, liver juga nggak karu-karuan, jadi batu empedu gitu ya. Terus malah kita memasukkan toksin ke dalam tubuh gitu ya. Jadi ada potensial toksik yang malah kita masukin, dan itu terjadi memang gitu. Nah, untuk itu kita tuh perlu cermat sebetulnya. Bagaimana sih sebagai orang awam kita bisa mendapatkan edukasi cara memilih suplemen yang bagus dan aman. Dengan segala kerendahan hati, Pak Michael, ini kalau kita buat Zoom lagi, ini Zoom-nya 1 jam lagi. Ya, nanti kayaknya kita udah perlu nih Pak buat sesi Zoom ini ya Pak Irfan ya. Nambahin satu aja. Jadi kebanyakan orang jual suplemen itu kalau menurut saya nih, ini sampai sekarang saya masih ditawarin sama teman saya. Kata pertama yang dia ngomongin selain yang tadi Pak Ari ngomongkan, itu adalah satu, Pak, lu harus makan ini. Kenapa kata saya? Ini temen gua kanker sembuh. Lah ini, wah ini sering banget. Saya nggak tahu Anda ngalamin yang sama dengan saya nggak. Tapi sebetulnya kalau teman-teman hadir di Zoom malam hari ini yang diceritakan Pak Ari, kita ini mau cari satu di suplemen itu. Makanan sel ini apa yang paling esensi kalau Pak Ari bilang sebetulnya. Saya harus dapat makanan sel ini, mikronutrisi, yang saya nggak mungkin makan sebanyak itu gitu. Jadi ini bukan obat loh. Nah, ini udah salah. Jadi kalau Anda, ini saran saya nih, ini pembukaannya aja udah salah. Kalau Anda ditawarkan sama penjual, Pak, ini bagus Pak. Ini yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara gitu misalnya. Eh, Mendingan sudah langsung Anda tolak. Kalau menurut saya, karena itu sudah pasti arahnya salah. Karena kita mau bicara makanan sel lengkap. Yang tadi Pak Ari cerita sebelum mikronutrisi itu ada 13 vitamin, 13 mineral, sebetulnya itu nanti dalam banget. Memang sih, solusi sederhana untuk nggak nimbangin makanan yang kita makan, ya mau nggak mau kita minum suplemen. Dan kita memang harus ngurangin makan. Karena tadi, makanan itu masih ada sampah-sampah yang sebetulnya kita nggak perlukan. Berarti kan kita nambahin toksin masuk sebetulnya. Itu aja sih, ini tambahan dari saya. Jadi semoga Pak Michael terbantu. Jadi kalau mau eh, apa tuh cari suplemen yang baik, sebetulnya justru menurut saya nggak ada tuh omongan-omongan yang ini kalau menurut saya loh, karena saya udah di industri apa tuh kesehatan ini, saya juga sudah mengamati banyak banget, teman-teman juga terlibat banyak. Saya juga sering didatengin teman saya yang dari industri suplemen juga. Nah ini bagus Pak, ini sembuh itu, ini yang stroke jalan lagi gitu. Loh, sebentar, sebentar. Ini ada yang salah nih dari cara nawarinya di awal gitu. Karena saya mau cari makanan sel. Justru puasa ini sebetulnya memberikan saya pemahaman sederhana hidup ini. Kalau kita mau ubah kebiasaan sehat, hanya kasih sel kita makanannya. Udah, jangan kasih yang aneh-aneh. Pak, saya makan ini, takut cancer. Loh, ini apa isinya gitu? Kita harus tahu dulu gitu. Karena sel ini bisa jadi yang dibilang sama teman kita ini bisa nyembuhin kanker, ini bukan makanan sel. Nah, saya juga nggak tahu apa gitu. Karena banyak produsen yang menurut saya nggak terbuka dengan apa yang dia cantumkan di label. That's why banyak perusahaan suplemen yang atlet aja takut untuk makan. Kenapa? Sebetulnya. Karena mereka harus tes doping tadi Pak Ari bilang. Nah, sehingga itu akan memunculkan mereka takut nanti gelarnya dicabut. Sudah banyak atlet-atlet yang gelarnya dicabut gara-gara suplemen yang dia makan, yang tadinya mungkin ini nggak disinyalir oleh apa tuh lembaga ngetes yang ngetes doping ini sebagai doping. Tapi setelah sekian tahun melalui penelitian, akhirnya dikategorikan doping. Nah, kayak begitu kurang lebih. Jadi kita mesti hati-hati. Terus kalau ada teman nanya, gimana kamu setelah makan suplemen saya, perasaanmu jadi badannya jadi enak nggak? Waduh, ini udah pakai perasaan. Gawat nih. Gitu kan. Nah, itu jangan sampai gitu. Kalau pakai perasaan tuh biasanya kalau yang jualin cantik. Nah, itu Anda pasti pakai perasaan. Ini bahaya. Jadi Udah. Gitu ya, Pak ya. yes, 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 yes. Jadi nanti kita perlu buat ya Pak ya, satu Perlu sesi buat, itu ya, cara kalau memilih menurut saya, suplemen. iya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kalau menurut saya saran dari Pak Ari tadi yang bisa dirangkum adalah kita rubah kebiasaan sehat kita. Jadi Anda mulai start puasa dulu, nggak usah bingung dengan,
Pak, saya harus makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti bertahap aja. Kebiasaan puasa itu jauh lebih penting karena membiasakan kita. Nanti kalau kita sudah terbiasa mau nggak mau dengan jendela makan makin sempit, kita sudah nggak punya pilihan untuk makan sembarangan. Percaya dengan saya. Betul ya Pak ya? Karena jendela makan Ya, kita udah makin sempit. Otomatis kita pasti selektif banget milih. Sudah nggak kuat makan. Bayangkan dulu hmm, kita sehari 3 kali makan. Sekarang ya. cuman misalnya 1 meal a day. Mau nggak mau Anda kan, nggak mau makan ini. Nanti akan begitu gitu. Saya pun sekarang aja udah mulai, nggak mau, rugi gitu. Nggak mau gitu. Jadi udah makan, dah, cukup gitu. Minum suplemen sayuran atau minum suplemen sayuran puluhan dengan satu tablet. Bagusan mana, Pak? Wah, Ini menarik ini. Aduh, benar. Ini memang menarik. Ini Pari yang harus jawab nih kayaknya nih. memang kayaknya kita Pari, perlu buat Zoom itu, Pak. Itu. perlu basuh ya. Ya, Pari yang jadi jawab nih. secara sederhana begini, Pak. Yang paling penting adalah kita tahu yang kita makan itu apa esensinya. Itu perlu nih. Gitu. Contoh ya, Pak. Contoh. Oh, tubuh saya perlu vitamin D, anggaplah contoh 4.000 IU. 4.000 IU ini itu bisa didapetin dari saya. Misalnya makan, anggaplah makan apa ya, brokoli misalnya contoh ya. Saya nggak tahu nih ya, misal contoh aja, makan brokoli 2 kilo misalnya. Tapi juga bisa vitamin D ini saya dapetin dari satu tablet suplemen. Nah, kalau Bapak tanya saya, mana yang saya pilih? Yang saya pilih adalah sel saya butuhnya adalah esensi vitamin D-nya. Esensi vitamin D-nya. Maka saya hanya memberikan asupan kepada yang sel butuhkan. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagusan mana? Ya saya akan lihat. Saya makan 2 kilo brokoli, yang saya makan isinya apa aja nih? Wah, misalnya ternyata brokoli ini yang memberikan 4.000 IU vitamin D saya. Tidak ada efek samping yang lain. Ya berarti saya pilih brokoli gitu, Pak. Karena nggak ada yang lain. Karena yang saya butuhkan adalah 4.000 IU vitamin D-nya. Tapi kalau ternyata brokoli saya itu 2 kilonya brokoli saya itu selain ada vitamin D 4.000 IU itu ternyata juga mengandung misalnya contoh aja ya eh, asam mengandung lemak jenuh sekian misalnya contoh. Ya berarti saya lebih memilih vitamin D yang langsung 4.000 IU. Nah, jadi pilih kalau di compare bagusan mana, Pak? Makan sayur atau makan suplemen? Jawabannya adalah tergantung. Di makanan tersebut yang paling esensi yang mana, Pak, untuk tubuh kita? Dari dua pilihan itu, yang paling esensi itulah yang kita ambil. Itulah yang kita makan. Gitu. Supaya tidak terjadi efek samping karena kan tubuh kita, sel kita hanya perlu makro dan mikronutrisi. Udah itu aja gitu. Nah, nanti mungkin di Zoom cara memilih suplemen akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi secara sederhana begitu. Pilih